eh, masjid dibangun oleh siapa saja. Bahkan jika ada orang non-muslim membantu bangun masjid, sah jadi masjid. Non-muslim membantu masjid, sah jadi masjid. Karena telah diberikan kepada kaum muslimin. Adapun yang ditanyakan, orang yang bisnisnya tidak jelas. Selagi Anda tidak tahu, tidak jelas, itu kan bukan berarti jelas. Salah kan? Tidak jelas barangkali Anda tidak tahu. Kecuali jelas-jelas salah bisnisnya. Memang dia mengatakan ini hasil perampokan saya, hasil judi saya. Itu haram untuk kita terima. Haram untuk kita terima. Akan tapi jika ini adalah masjid milik umum, kok tiba-tiba sudah dimasukkan barang-barang haram, dan itu bukan kemauan Anda tidak boleh sok suci, lalu Anda tidak boleh sholat di situ. Kecuali barang haram masuk ke kocek Anda wajib mengeluarkannya. Misalnya Anda bangun rumah, atau ada orang memberikan uang kepada Anda, ternyata Anda tahu itu uang haram, lalu Anda tobat, Anda menikmati uang itu, Anda keluarkan. Anda wajib mengeluarkan karena itu adalah akan diwaris oleh anak-anak Anda. Sementara ini masjid dan sebagainya. Tiba-tiba ada orang lalu berkata, oh itu menara yang saya bangun lah. Tahu enggak kamu? Tiba-tiba dia ngomong gitu setelah selesai. Itu hasil judi saya. Enggak perlu Anda robohkan itu menara. Karena Anda tidak mengambil. Kecuali dari awal Anda mengambil barang judi. Anda yang salah kenapa mengambilnya. Karena itu bukan milik pribadi Anda, tidak akan diwaris. Dan semuanya kembali kepada Allah. Memang kita tidak boleh mengambil barang haram untuk bangun masjid. Tapi kok tiba-tiba ada orang nyumbang ke masjid, setelah selesai dianya kurang ajar ngomong, tahu enggak? Itu hasil judi saya. Ya, apakah masjid kita hancurkan? Ya tidak. Kita ganti, kepada siapa kita mengganti? Dan siapa yang mengganti? Bukan milik kita. Ini milik Allah. Kecuali ada orang memberikan kepada Anda urusan pribadi Anda untuk membersihkan harta Anda kembalikan. Ada uang nitipkan pada Anda, memberikan, saya mengasih hadiah kepada Anda. Setelah memberikan hadiah kepada Anda, uang masih ada 10 juta. Lalu berkata, tahu enggak kamu? Itu hasil judi cara. Anda kembalikan, Anda perlu mengambil itu. Nah, biarpun itu masjid misalnya, wah banyak haram dan sebagainya. Tapi waktu mengambilnya kita tidak tahu apa-apa. Hanya orang menyumbang. Tidak tahu. Tidak akan mengganggu kekhusyuan Anda, ibadah Anda. Bukan kemauan Anda sebagai pendiri masjid kok. Dan tidak usah nanti dapat bisikan setan, wah lalu tidak berani masjid, sok bersih dia, Masya Allah, saya akan nyumbang juga enggak juga barangkali kita. Kalau enggak tangan diganti, kalau kita juga tidak mengganti, misalnya biar bersih, misalnya, wah musola ini dibangun orang enggak benar, ganti juga tidak. Akhirnya apa? Setan berhasil, biar orang ini tidak sholat di musola atau di masjid tersebut. Sukses setan, tuh kan. Jadi tetap kami himbau, dia tetap sholat di masjid, di musola tersebut seperti biasa. Adapun masalah sepinya masjid itu, Masya Allah, ini zaman ini memang sudah zaman sepinya masjid. Orang pada sibuk dengan selain Allah, mulai dari bermacam-macam kesibukan, kemerosotan. Tinggal kita menguatkan membuat program yang besar di situ, biar orang lebih tertarik lagi. Jangan memulai dengan diri kita, lalu tidak mau datang ke masjid tersebut, hanya gara-gara dibangun oleh orang yang rizkinya adalah tidak benar. Kita tidak menghendaki dia menitipkan uang di situ kok. Yang mewakafkan sudah dapat pahala. Misalnya Anda jangan sampai sedih juga. Yang telah mewakafkan tanah ternyata dibangun dengan harta yang tidak jelas. Sudah jadi. Siapa yang akan menggantinya? Anda tidak wajib menggantinya. Anda tidak wajib mengganti. Yang wajib mengganti itu adalah, ini saya balik. Ada harta wakaf, harta yang untuk kebaikan, hibah untuk kebaikan, atau harta yang direncanakan untuk pembangunan masjid, tak taunya dibangun di tanah yang bukan wakaf. Kebalikannya, seperti pondok begini nih. Bangun pondok, sumbangan orang dari sana sini. Sumbangannya untuk apa? Untuk pondok. Tak taunya pondoknya dibangun di atas tanah pribadi. Tanah pribadi. Tanah pribadi belum beres. Maka Anda yang membangun wajib mengganti. Kalau seandainya punya tanah pribadi, langsung saya pengen jual kok. Seperti sebuah kota, ada masjid dibangun di tanah yang belum jelas statusnya. Ini kebalikannya. Hartanya bener, duit bener,
sumbangan bener bangun masjid, tanahnya milik orang, belum beres urusan surat-suratnya. Tak taunya masjidnya dijual, ada kan di Cirebon. Loh, yang salah bukan yang jual itu tanahnya. Yang salah adalah kenapa Anda membangun sesuatu di tempat yang jelas. Makanya kalau Anda ingin membantu pondok, masjid, jelaskan dulu ini statusnya apa. Jangan sampai ada brol-brol ngasih uang itu belum jelas status tanah ini. Sehingga di sini kami beres ini, semua ini wakaf. Sehingga kalau ada orang membantu, ya sudah, tanahnya jelas. Kalau tidak, lihat, panitia salah, Anda panitia. Pembangunan di sebuah masjid, atau Anda panitia sebuah pondok pesantren. Tak taunya tanahnya masih milik, mohon maaf, kiainya. Sementara orang tidak berderma untuk kiai, untuk pondok pesantren, lihat. Tak taunya kiai meninggal dunia, dijual tidak sama anaknya? Dijual, ada bangunannya 4 tingkat, Anda yang bangun, duitnya umat dijual sama anaknya. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi nggak usah, tanahnya sudah wakaf, tak taunya dana yang masuk bermacam-macam. Anda tidak tahu, yang penting Anda tidak mencari dana haram. Kan tidak perlu ditanya orang kalau bersedekah, dari mana duitmu? Kan nggak enak begitu tuh. Nyolong atau dapat duit, kan nggak enak, kurang ajar namanya. Sudah dibangun, tak tahu yang ngomong, tahu enggak kau dari judi? Loh, kenapa kamu enggak ngomong dari kemana? Sudah jadi bangunan, nggak mungkin. Kita bongkar, kita ganti juga nggak mampu, kita tidak punya duit kok. Maka sudahlah, selagi waktu Anda mengambilnya tidak dengan cara yang haram, kemudian terbangun seperti itu musola, masjid semacam itu, maka sudah, jangan mikir yang aneh-aneh, jangan suudon, jangan gembosi orang dengan harta. Ini sudah nggak bersih lagi, sholatnya tidak ini, kan untuk melakukan sholat harus suci dari badan, suci dari pakaian, suci ini. Ini suci. Anda masalah keharuman bukan Anda yang mengambilnya, orang yang menitipkan di situ, bukan kemauan Anda. Lalu tanah wakaf sama masjidnya langsung kita tinggalkan, setelah itu gara-gara seperti itu kan enggak juga. Ini seperti, anggap saja di sebuah masjid ada orang bangun tadi menara, tahu-taunya setelah selesai ngomong itu dari judi saya. Oh, ini dari uang korupsi saya. Kalau orang korupsi, kita ngelapor aja ke negara, Pak, ini menara dari uang korupsi itu orangnya, urusin. Selesai. Ini bukan kemauan saya, negara mengizinkan, selesai, beres. Seperti itu. Jadi jangan kita dibuai dengan gaya kita sosok pengen suci, sebenarnya itu sebenarnya ada malas tersembunyi di hati kita. Sudah malas ke masjid dari kemarin sebenarnya. Beralasan saja, ini kurang bersih, kurang, bukan seperti dulu bangunannya. Dulu biarpun kecil tapi Masya Allah rohaniatnya luar biasa, tapi sekarang hambar. Wah, ini setan yang ngomong, tidak mau ke masjid, kata setan. Tuh, tepuk tangan. Menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.